berapapun hari nggak usah dihitung, yang dihitung adalah seberapa perintah yang sudah kita laksanakan dari ayat tersebut, surat tersebut, dan seberapa banyak larangan yang sudah kita tinggalkan dari ayat-ayat yang sudah kita pelajari. Itu yang paling penting. Jadi muhasabah atau menghitung kita adalah bukan menghitung kapan khatamnya, bukan menghitung berapa hari kita telah ngaji, tapi berapa banyak yang kita telah amal sebarkan. Itu itu lebih lebih menarik untuk kita budayakan, untuk kita semaikan di dalam hati kita. Karena memang kita tujuan ta'allama wa 'allama, ya. Ta'allama kita belajar Al-Qur'an, wa 'allama dan mengajarkan Al-Qur'an itu adalah untuk mengimani, memahami, tapi juga mengamalkan. Jadi itu, makanya alhamdulillah kita sudah menyelesaikan Pak Yayan, ayat 1 sampai ayat 45. Saya berharap nanti Pak Yayan juga memberikan review beberapa ayat yang menurut Pak Yayan dan dulur-dulur semua menarik untuk dibahas. Oke? Hari ini kita murojaah, kita mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari bersama. Kita mereview, gantian sampean yang bercerita dan berbicara, serta menerangkan apa saja yang sudah kita dapat selama proses mengulik, membala, kaji, bersama-sama belajar surat Fatir ayat 1 sampai ayat 45. Silakan. Sinten yang mau lebih dulu memberikan catatannya, atau ada yang mau disampaikan dulu, dulur-dulur? Ada yang mau kenalan dulu mungkin sambil nunggu dulur-dulur gabung? Silakan. Oke, sambil nunggu dulur-dulur memasuki arena, masuki arena. Saya ingin memperdengarkan sebuah sholawat yang bagus banget, yang enak, baguslah. Benar ya, sholawat Quran.
Monggo, sinten dulu yang sudah siap baca, silakan. Izin Gus, Monggo. saya ingin mereview surat Al-Fatir ayat 36 sampai 38 pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2006. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adabiha kadzalika najzi kulla kafur. Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati dan tidak diringankan dari mereka azab. Demikianlah kami membalas setiap orang yang kafir. Kita kemarin dijanjikan kepada orang-orang yang beriman, mereka dijanjikan diberikan kenikmatan di surga. Di sana mereka tidak disentuh oleh kelelahan, penuaan, rasa lelah, kesengsaraan, dan kesedihan. Mereka sampai berkata, "Ya Allah, segala puji bagi Allah." Di saat mereka merasakan semua itu, orang-orang kafir berkata, mereka itu semua ketika di dunia selalu membatasi diri dari semua hal-hal yang merugikan diri di akhirat. Contoh kemewahan, maksiat, dan larangan-larangan yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran. Begitu pula sebaliknya, jika tidak bisa memenjarakan nafsu mereka atau mengendalikan nafsu, contoh pengen yang mewah, pengen mobil yang mewah, pengen kaya, pengen terkenal, dan sebagainya. Mereka itu pada saat melihat orang-orang beriman mendapat balasan di surga, orang-orang kafir berkata, Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Seperti di surat Al-Mu'minun ayat 99. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." Dan di ayat 100 juga, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan, sekali-sekali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkan saja. Jika setelah mati bisa kembali, kenapa mereka tidak mau percaya? Begitu pula di surat Al-Munafikun. Sebelumnya sudah diperingatkan di ayat 10. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepadamu, atau sebelum engkau menyesal. Di ayat 11, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia barang sebentar agar aku dapat melakukan kebaikan. Dan Allah tidak akan menunda kematian seorang. Apabila waktu datang kematian, Allah mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Karena kalau sudah di akhirat, kita semua sudah tidak bisa kembali lagi. Untuk itu kita selagi di dunia sama guru kita diajak amal kebaikan, sedekah itu untuk diri kita sendiri. Nanti ketika di akhirat, biar jangan sampai berteriak-teriak minta penangguhan kembali ke dunia. Karena orang dipanjangkan umurnya itu belum tentu baik untuk mereka. Seperti di surat Al-Imran ayat 178. Dan jangan sekali-sekali orang-orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka lebih baik baginya. Sesungguhnya tenggang waktu yang kami berikan kepadanya hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah.
dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan. Untuk itu, janganlah kita minta dipanjangkan umur kalau tidak untuk kepentingan agama dan beramal soleh atau berbuat kebajikan. Mintalah pertama untuk sehat, kedua untuk agama, tiga untuk beramal soleh, bukan untuk kepentingan dunia. Seperti di surat Yasin ayat 68. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak mengerti? Jadi kalaupun kita dipanjangkan umur, nantinya akan kembali seperti bayi, tidak bisa apa-apa, tergantung pada yang masih sehat, kuat. Kalau gitu untuk apa kita minta panjang umur? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadir. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk mendapat berpikir padanya bagi orang-orang yang kamu berpikir, bagi orang-orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Faduku famalidzolimin min nasir. Maka rasakanlah azab kami dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Innallaha alimun ghaibis samawati wal ard. Sungguh Allah mengetahui yang gaib di langit maupun di bumi. Innahu alimun bidati sudur. Sungguh dia Allah maha mengetahui terhadap segala isi hati. Guru kita mengajak amal sedekah sebelum mati. Matur nuwun Gus. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, sangat jelas, lengkap, yang bisa terutama garis bawahi adalah jangan sampai kasep di dalam menyadari saldo atau bekal yang kita akan bawa. Jangan sampai nanti menyesal di sana karena saldonya kurang. Jadi terutama ketika sudah pasti dalil sang pemilik surga, sang pemilik akhirat, ini Allah itu berfirman bahwa ada masa upaya itu ada deadline, bisa diterasa saja itu. Banyak orang yang berkata di sana, ini ya Allah kembalikan aku ke dunia ketika kita sudah di sana, atau ketika nyawa dipenurunkan robbana ini ada jalan korib, atau ya Allah tangkanlah nyawaku barang sebentar. Kalau memang setelah mati itu masih bisa disusuli saran dan sebagainya, yang ngapain mereka tak balik, ngapain nggak minta dikirim saja, atau yang nyawanya sudah dikeluarkan, ngapain minta ditanggung apa lepas saja atau bisa dikirim lagi yang hidup. Ayat tersebut menggambarkan tentang kematian seorang dan neraka itu bahwa masa batas waktu yang sudah tertutup, pintunya tertutup, sudah tidak bisa. Kita mata gunakan dan mengoperasikan dulu. Jika mati seorang anak Adam sudah terputus semuanya itu yang tahu terus kok. Jadi kalau kemudian kita masih ngotot, sebenarnya kita usaha diterima itu Allah yang sudah meninggal kita sebelumnya. Jadi pada dasarnya kita apa ujian, Allah bisa dikasih tahu syarat yang tuannya seperti ini. Ketika kita tahu syaratnya dia ujian itu sudah dikasih tahu. Terus kita masih tidak memenuhi syarat itu jangan andalkan ya siapa tahu nanti diterima ya sudah
ketentuannya seperti itu. Dan Allah la tuflihu akan mengingkari janji atas ketentuannya. Itu. Nah, di sanalah yang tadi dikupas oleh Bu Mesti dalam ayat-ayat yang di-review. Selanjutnya, Sinten Malih yang sudah punya catatan mulai ayat 1 maupun sampai ayat 45, monggo bisa random ya, bisa ngambil ayat berapa yang kemarin merasa bahwa ini ayat yang ingin Izin, saya Gus. nanti sampaikan. Silakan, Bu Ya, Suhartati. mohon izin ya. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam warahmatullahi Karena wabarakatuh. saya baru bergabung kebetulan dengan ayat yang terakhir kemarin, alhamdulillah mendapatkan ilmu bahwa kelanjutan yang sudah disampaikan Ibu tadi, bahwa 3 hal yang sebagai aplikasi atau implementasi dari rasa syukur adalah 3 disampaikan dalam hati, dan kedua adalah dengan ucapan, dan yang ketiga adalah aplikasi itu diimplementasikan dalam bentuk yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lewat sedekah tadi yang sudah disampaikan dengan Ibu tadi, bahwa sedekah itu kita tidak akan bisa kalau sudah ajal datang. Dan disampaikan juga oleh Gus Glory bahwa di surat Al-Qasas ayat 77, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Itu Gus, terima kasih reviewnya yang singkat. Matur nuwun. Terima kasih, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi memang setiap akhir dari satu surat kita melaksanakan review catatan-catatan terpenting yang mungkin setiap orang pasti penangkapannya masing-masing ya, dan itu alhamdulillah insya Allah memberkaya kita di dalam diskusi, sehingga ini penting. Terima kasih Bu Hasan tadi yang Sami-sami review Gus. tentang bab syukur. Silakan. Selanjutnya Sinten Malih yang mau berbagi catatan atau stressing highlight-nya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang di Gus review mungkin yang sudah saya tangkap dari ayat Surah Al-Fatih 3941 ya Gus ya. Ya mohon kalau mungkin ada salah-salah Gus ya. Yang mana dalam ayat ini dijelaskan bahwa manusia itu dijadikan khalifah, pemimpin atau penguasa di muka bumi, itu yang mana manusia diberi kemampuan untuk mengelola, memanfaatkan alam semesta ini dengan sebaik-baiknya guna kesejahteraan hidup mereka. Ya, bisa dimaknai juga bahwa alam semesta ini adalah gudang, seperti yang Gus Glory sampaikan, dan manusia sebagai penjaga gudang, Allah telah memberikan imbalan berupa ilmu, kesehatan, akal, kesempatan, dan waktu, serta lainnya. Namun pada prakteknya, manusia sebagai khalifah telah mengubrak-abrik isi alam semesta ini semata-mata untuk kepentingan dunia, baik untuk dirinya, keluarganya, maupun kroni-kroninya. Jadi apa yang diprediksikan malaikat sebelumnya itu terjadi, bahwa manusia akan membuat kerusakan di bumi baik darat maupun laut, itu tercantum di surat Ar-Rum 41. Dijelaskan juga pada ayat ini sebagian manusia itu menggantikan manusia yang lain agar manusia mengambil pelajaran. Karena Allah membinasakan umat terdahulu itu karena dosa yang mereka lakukan. Semua Allah bertujuan itu agar mereka itu menyadari siapa mereka. Dan sebenarnya sehingga ini mendorong manusia itu untuk bersyukur atas segala karunia Allah. Sebaliknya,
kerugian juga akan menimpa manusia, maka menimpa mereka di akhirat kelak karena tidak mau kembali ke jalan yang benar bila mereka tetap dalam kekafiran. Mungkin itu yang bisa sampaikan di ayat ini, Gus. Terima kasih. Terima kasih, Bu Anissa. Alhamdulillah semakin memberikan insight tambahan untuk ayat-ayat yang sudah kita pelajari bersama. Terima kasih. Silakan selanjutnya saya lagi yang ingin berbagi catatan. Silakan. Gus. Monggo Mas Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan surat Fatir ayat 31 sampai 35. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa bantahan-bantahan orang kafir itu juga berlogika. Contoh, hidup setelah mati, tangan kaki akan bersaksi. Kondisi ini Allah tetap meneguhkan Rasulullah bahwa apa yang kami wahyukan kepada Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itu benar. Benar yang bermakna atau musodikah adalah, musodikoh itu adalah membenarkan apa yang hak, belum ditambah kurangi yang ada pada kitab-kitab sebelumnya, meluruskan, menggantikan hukum yang lama dengan yang baru. Contoh, hukum tentang sesuatu benar saat itu, kemudian Allah mengganti dengan yang baru. Kemudian menyempurnakan aturan atau aturan yang terdahulu. Allah maha teliti dan maha melihat terhadap hamba-hambanya. Suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran yang berisi aturan dan juga aturan diwariskan kepada umat-umat selanjutnya kepada Allah yang terpilih, melaksanakan original tanpa ditambah kurangi. Akan tetapi ada yang mewarisinya, akan tetapi tidak menjalankan aturan sesuai aslinya. Selanjutnya bagi yang mewarisi suhuf dan Al-Quran dan menjalankan semua aturannya, mereka akan mendapatkan surga Aden, memasukinya dengan diberikan gelang-gelang emas dan mutiara serta pakaian sutra. Dan di ayat 34-35 bahwa semua manusia baik yang kaya atau yang miskin masuk ya surga itu dihilangkan rasa sedih, rasa lesu lelah, dihilangkan rasa sedih, rasa lesu dan lelah, yang juga dijelaskan pada surat Al-Hijr ayat 47. Dan kami melenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadapan di atas dipan-dipan. Sadaqallahul adzim. Ngapunten Gus. Matur nuwun. Terima kasih Mas Ayu. Yang paling menarik utamanya ya tentang tawaran-tawaran Allah ya, yang harus kita bandingkan dengan tawaran-tawaran dunia. Karena memang sifatnya face to face ya, berhadapan-hadapan itu. Untuk saling kita bandingkan. Dan adilnya kita kalau kita juga pasang dua-duanya dalam hati kita. Dunia yang merupakan fakta kekinian juga tetap harus mendapatkan tempat untuk kita pertimbangkan karena memang sedang kita alami sekarang. Akhirat juga sesuatu yang niscaya, yang sudah pasti akan insya Allah udah pasti kita jalani karena nggak ada orang nggak mati kan. Nah dua-duanya harus memiliki tempat di wall atau dinding bilik hati kita sehingga yang adil adalah kita selalu mempertimbangkan antara tawaran-tawaran tadi misalnya di dipan-dipan yang nyaman di surga bandingkan dengan dipan-dipan di pinggir pantai yang indah pemandangannya gitu. Rumah-rumah yang dijanjikan Allah yang baitun thayyibatan yang bagus yang ganteng, rumah yang megah mewah bandingkan dengan gerbek-gerbek rumah konten-konten yang ini hanya 120 miliar loh. Nah, ini kan
cuma 300 miliar misalnya, yang gitu-gitu. Selalu dibandingkan sehingga kita memiliki satu komparasi yang adil. Jadi jangan ditutup sama sekali dua-duanya. Dua-duanya penting yang harus kita berikan porsi secara proporsional. Silakan selanjutnya. Ada lagi yang mau berbagi? Silakan. Bismillah, izin Gus. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, saya ingin menyampaikan sedikit yang saya ingat tentang kemiskinan di dunia. Ayat 4 sampai dengan ayat 8. Tentang takut kemiskinan di dunia. Jangan takut kita itu miskin di dunia, akan tetapi takutlah miskin di akhirat. Manusia itu seringkali kikir untuk bersedekah karena takut akan miskin di dunia. Karena yang menakut-nakuti miskin di dunia itu adalah setan. Katakanlah kita tuh harus menyadari bahwa kita tuh hanya sebagai penjaga gudang. Jadi jika sewaktu-waktu Allah itu membutuhkan isi gudang itu untuk kebutuhan agama atau untuk bersedekah, maka janganlah pelit. Segera keluarkanlah dengan rasa ikhlas dan legowo. Karena yang kita keluarkan itu untuk keperluan agama itu bukan, atau bersedekah itu tidak berarti harta kita yang berkurang, akan tetapi kita mengirim untuk tabungan akhirat kita. Dan kita harus selalu bersyukur apabila dapat mengeluarkan atau bisa bersedekah dan ada yang mau menerima. Seharusnya kita itu sangat berterima kasih karena ada yang mengantarkan tabungan kita untuk tabungan akhirat. Maka bersedekahlah selagi kita masih diberi kesempatan, kita masih hidup. Jangan menunggu dikirimi oleh keluarganya. Setan itu mengajak kepada golongannya jin dan manusia. Akan tetapi biasanya manusia tidak menyadari. Dan siapa yang mengikuti ajakan setan itu akan mendapat azab neraka yang menyala-nyala. Disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 39, insya Allah. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi kita yakin bahwa setan itu adalah benar-benar musuh. Maka perlakukanlah setan itu sebagai musuh. Jangan sekali-kali mau mendekatinya. Kalau kita dekat dengan setan itu biasanya hati kita tidak tenang. Nah, ketidaktenangan hidup itu adalah suatu siksaan. Dosa itu adalah ibarat kerak. Semakin tebal kerak kita, kerak itu atau karat itu menjadikan sesat, susah untuk beribadah kepada Allah. Dan orang yang dosanya banyak, diajak tahajud susah biasanya. Diajak silaturahmi, diajak sedekah, mereka juga susah. Maka bersihkanlah karat itu dengan memberi oli, yaitu selalu memohon ampunan kepada Allah dan banyaklah beristighfar. Bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan akan mendapat ampunan dan pahala yang besar dari Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat ampunan dan mendapat ridho Allah. Mungkin itu Gus yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terutama yang tadi saya sempat tangkap adalah bagaimana memahamkan diri ini terkait dengan tawaran-tawaran Allah, yakni tawaran ampunan, bahwa dosa itu adalah kerak, dosa itu adalah karat yang menghambat gerakan mesin kehidupan kita, terutama mesin keimanan. Sehingga kalau tidak dibersihkan itu akan memperlambat kerja mesin,
menghambat, menjadikan berat. Makanya ada satu ayat sebenarnya yang tambahan itu kemarin itu. Kalau orang belum diberi hidayah Allah, belum diampuni dosanya, itu beribadah itu disebut dalam Al-Quran seperti ka'annama yassa'adu fis sama. Seperti mereka naik ke atas langit, berat sekali. Tapi kalau Allah sudah yasrah sodrahu, sudah melapangkan dadanya, artinya karat-karat dosa itu sudah diampuni dengan banyak istighfarnya, maka manusia akan terasa lapang. Akan berat sebenarnya sama, tapi diberi kekuatan tambahan. Itu. Sehingga medannya tetap sama-sama mendaki, cuma karena karatnya nggak ada, sehingga kayuhan pedal ini insya Allah lebih lancar. Itu yang memang harus kita coba ukir dalam diri kita agar karat-karat ini hilang. Sehingga apa yang terasa berat nanti insya Allah akan diberi kekuatan oleh Allah. Oke. Oke, silakan. Sinten malih yang mau berbagi caratannya, silakan. Oke, izin ke Hillary. Silakan, Pak Jo. Baik, dulur-dulur, pembahasan Quran surat Fatir kemarin kita mulai itu di hari Kamis dan kita murojaah juga hari Kamis. Insya Allah tanggal 6 kita mulai kemarin, Gus, 6 Agustus. Pada kesempatan ini saya akan murojaah tentang Quran surat Fatir ayat 4 sampai 8. Oh, ini udah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa ketika Rasulullah itu mendapatkan pertentangan dari umat saat itu, sebagai manusia biasa, Rasulullah juga merasa capek, merasa letih, dan juga sakit. Akan tetapi Allah menguatkan Rasulullah bahwa Rasul-Rasul sebelum engkau pun juga didustakan. Memang para pendusta itu sudah meninggal, akan tetapi setannya tetap hidup. Maka dari itu, pola ataupun caranya mirip pendustaan itu. Begitu Rasulullah hadir, menegakkan kebenaran, para tokoh agama dan tokoh masyarakat saat itu merasa terusik. Kemudian tokoh-tokoh itu disusupi oleh setan. Makanya mantaplah penentangan-penentangan saat itu. Dalam jiwa Rasulullah itu dipasang jiwa kasih. Rasulullah sangat mengkhawatirkan keselamatan umatnya. Padahal tugas Rasulullah itu adalah penyampai saja. Sedangkan hidayah itu adalah hak prerogatif dari Allah. Selanjutnya, setan merubah mindset manusia. Mindset surgawi ke mindset duniawi. Dan menakut-nakuti manusia akan kemiskinan. Sebagaimana ditegaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 268. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Keberhasilan setan yang terbesar adalah menjadikan manusia menganggap bahwa setan itu tidak ada. Selanjutnya, ada orang yang paling rugi, yaitu orang yang sia-sia amalnya. Ini ditegaskan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 103. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya?
104, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Kemudian juga di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 39, Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutus aku bahwa aku sesat, maka aku pasti akan jadikan kejahatan itu terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan semuanya. 40, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Terima kasih. Demikian Gus Glory ayat 4-8. Sadaqallahul Ladzim. Matur suwun. Alhamdulillah, terima kasih Pak Jo. Ayat 4-8 juga banyak menyisakan PR untuk kita, terutama kita diwanti-wanti agar tidak terperdaya. Ya huronnaka itu artinya berarti ada unsur tipu daya di dalam konteks dunia ini. Tipu daya itu dua ya. Memang dunia ini dijadikan untuk ujian bagi kita. Yang kedua, ada setan yang kemudian menjadikan hal-hal di dunia ini sebagai instrumen untuk menggoda. Nah, dua hal itu yang kemudian diterangkan dalam banyak ayat, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad itu. Janganlah engkau terperdaya atau tertipu dengan lalu lalangnya orang kafir di muka bumi yang datang pergi membawa kebanggaan, kenikmatan itu. Itu. Terus juga tentang kita harus menempatkan posisi setan itu benar-benar sebagai musuh, jangan dianggap dia tidak ada. Karena seperti yang sering saya sampaikan bahwa keberhasilan setan itu bukan hanya karena bisa menggoda manusia, tapi keberhasilan utamanya setan adalah menjadikan manusia merasa setan tidak ada. Nah itu. Nah ini juga yang di sini disebut fattakhidhuhu aduwan dalam ayat 6. Benar-benar jadikanlah, anggaplah dan perlakukanlah setan itu sebagai musuh. Nah, ini yang harus kita pahami. Malah sekarang ada paham-paham yang menyatakan setan itu bukan makhluk. Waduh, malah repot, malah semakin berhasil setan itu nanti kalau nggak diwaspadai. Makanya dari SPMA ini kemudian ada satu proyek besar yang satu diantaranya adalah tentang melatih diri mengetahui musuh gaib setan itu. Betapa penting dan urgennya kita menyadari bahwa setan itu benar-benar real sebagai musuh. Supaya kita tidak terdistract sehingga kemudian bermusuhan dengan sama manusia. Justru di situ setan itu berusaha agar dia dianggap sebagai sifat lah, sebagai apalah. Sementara musuh manusia malah dianggap musuh. Padahal kita itu innahu lakum aduwwun mubin itu, wahai anak cucu Adam, sudah tak peringatkan kamu, musuhmu itu setan. Kok malah berantem sesama kalian. Ya. Oke. Maka selanjutnya, terima kasih Pak Jo. Sudah ada 5 orang tadi yang sudah berbagi. Selanjutnya, monggo. Siapa lagi yang mau berbagi catatan atau resumenya? 1-2 ayat juga boleh, silakan. Monggo, siapa lagi? Ayo, nggak apa-apa, nggak usah malu, nggak usah takut. Waktunya berbagi catatan ini, berbagi
sudut pandang juga. Enggak. Atau juga mungkin pertanyaan-pertanyaan tersisa yang kemarin belum sempat diajukan selama proses mutolaah mulai dari ayat 1 sampai 45, mungkin karena waktu itu keterbatasan waktu, dan mungkin mau disampaikan sekarang juga boleh. Atau tetap seperti tadi berbagi. Silakan. Ada? Oke, kalau enggak ada, saya ingin begini. Nyampaikan bahwa dalam konteks kekinian, Quran itu memang sering dipahami secara secara logika saja, atau kadang juga secara dalil maknawi saja, dalil harfiah saja. Misalnya sekarang ada yang menghina proses maulid itu sebagai proses orang zaman purba yang tidak masuk akal, yang omong kosong gitu ya. Seorang Muslim Indonesia, anaknya pendiri pesantren katanya, ya. Kadang hati kita panas gitu ya, dengar orang-orang yang sok logis seperti itu, yang justru sebenarnya karena keterbatasan otaknya saja yang tidak mampu memahami itu. Nah, ketika menghadapi orang-orang semacam itu, refleksi kita adalah, ya, Quran ini firman Allah yang harus didekati bukan hanya dari otak yang terbatas ini, apalagi hanya karena dokter saraf gitu misalnya, lalu merasa mengerti semua unsur saraf gitu. Kalau orang Jawa dulu bilang, oh dasar saraf, itu memang cara memahaminya yang keliru. Istilahnya kalau misalnya makan nanas gitu ya, makan nanas itu kan harus ada tekniknya itu. Misalnya teknik mengupas nanas. Lah kalau tekniknya keliru ya jadinya makannya nggak karu-karuan itu loh. Tekniknya keliru. Memahami Allah, memahami kalau dia cuma dari sudut logika misalnya. Kayak Umar bin Khattab itu. Umar bin Khattab itu kan dikenal banget sebagai sahabat yang sangat logis ya. Sangat logis. Sehingga ketika beliau melihat Nabi Muhammad SAW saat tawaf, kemudian di sela-sela itu sempat mencium Hajar Aswad. Lah, buat Umar ini nggak logis, ngapain ada batu dicium kan gitu. Tapi Umar tetap menciumnya sambil menyatakan, seandainya Rasulullah tidak menciummu, aku nggak sudi nyium kamu. Itu kan. Jadi logika Umar jalan, tapi imani Umar tetap jalan juga. Itu gabungan, tidak bisa cuma satu. Makanya banyak orang-orang Barat sekarang yang mulai masuk Islam, karena justru itu tadi, menggabungkan antara logika yang dipakai untuk menemukan kebenaran ilahiyah, gitu loh. Nah ini sebaliknya orang-orang Indonesia yang kadang belajar luar negeri ini malah dibalik. Logika dipakai untuk membantah. Untuk membantah. Ya nggak temu akhirnya itu loh. Sama dengan makan undi-undi, makan apa? Nanas tadi. Ya kalau caranya makan keliru ya sudah keliru. Kan? Nah, di sini yang ingin
saya ajak dulur-dulur untuk selanjutnya ke depan itu bagaimana kita belajar Al-Quran ini ya. Makanya di salah satu sholawat tentang Al-Quran itu kan sholatnya bagus ya. Inilah saya ingin berbagi ya. Jadi bagaimana sholawat itu salam ala man Allahi wa salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Yang saya garis bawahi adalah sholawat itu kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang sahabat itu memahami dan ahli Quran. Nah, kita berharap ketika kita ngaji semacam ini, ahli Quran, tapi seperti yang kemarin sudah kita pelajari, jangan sampai hanya ahli dalam bidang bacaannya saja. Karena justru seperti surat Al-Jumu'ah kan disebutkan, orang yang memahami atau membawa kitab tapi tidak mengamalkannya seperti keledai yang di punggungnya ada kitab-kitab tebal itu, ya kan? Bahaya nanti. Nah, tapi ada doa untuk para orang yang belajar dan mengajarkan. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Salamullahi wa ridwan ala man azzamal Qur'an. Ini saya maksud. Jadi tiap hari kita mudah-mudahan kita mendapatkan keserambahan istilahnya itu. Mendapatkan luberan dari sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW itu dengan cara apa ini? Alaman azzamal Quran, atas orang-orang yang mengagungkan Quran. Jadi dengan sekarang banyaknya pemahaman-pemahaman yang mencoba mendangkalkan makna Quran atau kebenaran Quran, bahkan oleh orang Islam sendiri yang sekuler-sekuler itu, sampean dan saya benar-benar pegangan teguh betul ya. Karena men'adhamal Quran itu tidak hanya sekedar lagu-laguan atau menghafalkan, tapi yang seperti kita sedang pelajari, memahami maknanya lalu mencoba mengaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Salamullahi wa ridwan ala man azzamal Qur'an biqalbin khalisin nawa. Jadi biqalbin khalisin nawa, ngaji kita juga harus benar-benar ngaji yang nggak ada niatan lain kecuali benar-benar ingin mendapat ridho dan ampunannya. Itu yang disebut dengan qalbin khalisin nawa. Jadi ngaji kita juga bukan karena lomba, ngaji kita juga bukan karena ingin
misalnya pengen dipuji atau apa, enggak. Benar-benar khalisin nawa. Benar-benar ingin mendapatkan, benar-benar suci lah. Gitu. محب راغب القرآن محب راغب القرآن. Insya Allah ya dulur ya, kita tiap pagi kita membuka Quran dengan cinta, ya, dengan cinta. Kalau kita dengan cinta, insya Allah ketika yang man 'allama wa ta'allama, orang yang mengajarkan dan belajar Quran, insya Allah dua-duanya mendapat keberkahan. Insya Allah ya, dulu-dulu makanya saya semangati, besok misalnya kita libur, Sabtu itu udah rindu itu, belum buka Quran. Nah, itu berarti sudah mulai ada itu tumbuh muhibbi raghibil Quran, mencintai Al-Quran. Tapi tidak hanya sekedar dihafalin ya, bukan hanya sekedar lagunya, tapi bagaimana kita merasa dibimbing hidup kita oleh Al-Quran itu ya. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Fatuba man ta'allama. Ini fatuba man ta'allama, maka beruntung sekali orang yang belajar Al-Quran itu. Kita kembali kepada Tombowati. Tombowati itu kan belajar Quran, maca Quran, kenekno sak manane. Baca Quran, dapatkan beserta maknanya. Insya Allah yang kita pelajari tiap pagi ini adalah orang-orang yang belajar beserta maknanya. Fatuba man ta'allamal Quran. Dan beruntunglah orang yang mampu dan dimampukan setelah diberi Allah kemauan untuk belajar Quran. Setelah itu waba'du 'allamal Quran, ini artinya agak keliru ini kayaknya. Setelah itu kemudian siapa yang mengajarkan Al-Quran. Jadi baik yang belajar maupun yang mengajarkan Al-Quran. Fatuba man ta'allama wa ba'du 'allamal Qur'an wa dama 'inda kulli hin murattilan talal Qur'an. Nah, jadi yang pertama orang yang setia terhadap Al-Quran, membaca Al-Quran setiap waktu, ya. Insya Allah, alhamdulillah kita juga pagi membaca, nanti setelah asar membaca Rahman, nanti setelah maghrib kita membaca Al-Waqi'ah dan seterusnya. Tadi setelah subuh kita membaca Al-Mulk, ya, yang ringan-ringan aja. Asalkan rutin, itu yang disebut baqiyatus sholihah. Amal-amal yang selalu rutin, ya, acek, yang utun, yang kalau istilah lumintu. Sekarang Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Matur suwun. Nggih. Alhamdulillah
Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Allah merahmati kita semua, menuntut kita dalam siratal mustaqim. Gus, Amin. sebentar Gus, ada sedikit komentar. Ini jujur Gus, salawat ini baru saya dengar pagi ini dan sangat menyentuh sekali. Ya, usul aja Gus, alangkah lebih baiknya kalau mungkin ini anggota SPMAA bisa melafalkan salawat ini di setiap mau kajian itu Gus. Ini kayaknya semakin menyentuh kolbu tuh Gus. Dan itu. Ini terima Banyak kasih. selawat. Ya ini yang selawat yang utama yang tadi di awalnya. Itu selawat yang diajarkan Rasulullah kan sebenarnya simpel ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Selawat itu. Tapi kemudian kadang bahasanya diubah kayak sholatullah ala Muhammad ya boleh. Nah, yang tambahan tadi adalah wa ala ali ashabi. Nabi Muhammad juga pernah bersolawat gini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali ashabi ajma'in. Ashabihi itu artinya para sahabatnya juga. Jadi selain ahli keluarga juga para sahabatnya. Nabi Muhammad juga pernah bersolawat, Allahumma sholli ala si fulan siapa gitu. Boleh, enggak apa-apa. Artinya selawat yang diajarkan Rasulullah memang simpel ya. Dan itu Quran loh yang memerintahkan kita bersolawat itu. Cuma yang tadi tambahan itu adalah untuk menyemangati kita saja. Seperti misalnya sholawat kepada orang-orang sahabat Nabi, para pengikut Nabi yang mempelajari Quran, yang mengamalkan Al-Quran, yang mencintai Al-Quran, yang setia terhadap Al-Quran. Tadi untuk menyemangati. Ya nanti sama ngereng-ngereng didengerin sendiri juga boleh. Tapi kalau saya wajibkan enggak lah. Kalau selawatnya ya, selawatnya memang perintah itu dalam Al-Quran itu. Dan zaman bisa selawat sendiri. Cuma yang dilakukan tadi kadang memang lebih menyentuh gitu ya. Tapi menyentuh kalau suaranya enak. Kalau suaranya cempreng gitu. Makanya saya enggak berani karena suara saya enggak merasa merdu. Dicoba nanti banyak kok di itu. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Itu kan uhiya itu artinya diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Ya, pengembangan saja. Nanti coba kita dengerin Pak Jo kalau melantunkan itu gimana. Apakah kita akan tidur atau malah bangun? Ya Gus, juga suaranya bagus Gus tadi itu Gus. Nanti Pak Wahyu yang ini yang gitar ya Mas saya ya. Ya, Gus. Alhamdulillah. Coba Mas Wahyu nanti bikin collab sama itu Pak Jo itu. Suaranya nanti kayak gimana itu? Pas festival Ramadan nanti ditampilin itu kan. Alhamdulillah. Semangat ya. Insya Allah ketemu Sabtu. Besok kita libur baca surat Al-Kahfi. Ini Quran ayo kita jadikan sebagai guide hidup kita. Kita cintai bukan hanya karena mushafnya atau hurufnya saja, tapi karena bimbingan arahan kita dalam mengarungi belantara kehidupan ini. Semoga ila akhirih hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat wal muslimat. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيما عافيت ولا نكن انت وليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم اللهم ادع عنا البلاء والوباء قد استغفرك ربنا نجنا وللمسلمين ربنا من فاكتبنا مع الشهيدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا Amin. 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 ربي أعوذ بك من همزات الشيطان وأعوذ بك ربي أعوذ بك اللهم تعالى باب رحمتك اللهم جل رحمة بدر وتعالى قلوب بدر اللهم اغفر لنا صبر وصدق لا من جود البلاء والبدر شكوى سموضع شمالة عادة ومن سنة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahumma warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, imaman wa nuran Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Qur'an salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an salamullahi warridwan ala man 'azzamal Qur'an